Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Gary Chandra dalam acara podcast Kalbar Talk. Kali ini kita akan menghadirkan Bapak Sunanto Esud MSI. Beliau ini adalah perencana ahli muda di bidang perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya Bapeda Provinsi Kalimantan Barat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kegiatan aksi perubahan yang dinamakan internalisasi kebijakan pengelolaan kebencanaan dalam dokumen perencanaan daerah ataupun yang disingkat dengan INCRAH. Baik, untuk Pak Sunanto ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan di sini. Yang pertama, mungkin Bapak bisa menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan aksi perubahan Bapak INCRAH ini ataupun internalisasi kebijakan pengelolaan kebencanaan dalam dokumen perencanaan daerah. Silakan Pak Sunanto. Terima kasih Pak Gary atas kesempatannya. INCRAH itu bagaimana kita di Bapeda berupaya untuk menginternalisasi unsur kebencanaan di dalam dokumen perencanaan. Kira-kira seperti itu muatan yang akan dituangkan. Bagaimana upaya kita bersama di dalam melakukan tindakan pengendalian, pencegahan dan penanggulangan bencana di dalam struktur yang lebih baik ke depan, mulai dari unsur perencanaan, sehingga apa yang dilakukan tidak hanya bersifat sporadis atau hanya pada saat terjadi bencana, tapi benar-benar kita kelola, direncanakan, karena secara praktik memang kejadian bencana cenderung akan masif terjadi dan harus kita kelola mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun rekonstruksi setelah pasca bencana, sehingga kemudian ini yang kita dorong bagaimana upaya kita bersama dalam rangka untuk menurunkan risiko bencana ke depan lebih baik. Itulah yang dimaksud dengan upaya kita bersama untuk menginternalisasi pengelolaan bencana dalam dokumen perencanaan daerah. Kira-kira seperti itu, Pak Gary. Baik. Kira-kira alasan Bapak di balik keputusan untuk mengambil tema itu di dalam aksi perubahan Bapak itu apa? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Jadi berdasarkan data yang ada dengan kami di Bapeda bahwa bencana secara masif terjadi di Kalimantan Barat, tetapi di sisi lain berdasarkan data yang ada, indeks risiko bencana sebagai bagian dari indikator kinerja pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana yang ada menunjukkan angka yang cenderung tetap, bahkan menunjukkan kinerja yang kurang baik. Ini menjadikan catatan bagi kami, bagi kita bersama, bahwa ini harus ada kolaborasi dan terintegrasi benar di dalam dokumen perencanaan, sehingga titik inilah kemudian aksi perubahan di dalam kegiatan di Klub PIMSA kami angkat sebagai bagian dari upaya untuk mengoptimalkan bagaimana kinerja penurunan indeks risiko bencana menjadi lebih masif, dan ini menjadi bagian tanggung jawab kita bersama. Karena apa? Karena bencana akan cenderung meningkat frekuensinya, intensitasnya, karena kita tidak harus sadari bahwa perubahan iklim tidak bisa kita elakkan, dan kondisi kebencanaan di Kalimantan Barat tentu akan menjadi berdampak buruk kalau ini tidak dikelola dengan terintegrasi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Kira-kira seperti itu, Pak Gary. Ya, menarik sekali Pak ya. Menurut Bapak selama ini, sejauh ini hingga saat ini, bagaimana pengelolaan bencana yang ada? Ya, jadi pengelolaan bencana yang ada masih kita terlihat masih bersifat sporadis, artinya apa yang ada di kebencanaan kita kelola dengan
pada saat tanggap darurat, sehingga kemudian upaya kita hanya atau banyak berfokus pada kegiatan-kegiatan ketika terjadi bencana. Ini yang menyebabkan kita cenderung kami menilai bahwa ini cenderung kenapa nilai indeks risiko bencana Kalimantan Barat itu stagnan dan cenderung menjadi lebih buruk, kira-kira seperti itu. Sehingga kemudian ini yang ada harus kita kendalikan, harus kita kelola, dan kita harus rencanakan baik ke depan sehingga kemudian resiko bencana yang ada di Kalimantan Barat itu bisa kita minimalkan dari tahun ke tahun, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak Anto. Jadi dalam penanggulangan bencana ini kan tentu kita tidak bisa hanya mengharapkan dari satu sektor atau OPD gitu Pak ya, harus melibatkan keterlibatan banyak pihak. Jadi dalam kegiatan inkrah ini apa yang Bapak harapkan dari sektor-sektor lainnya ataupun OPD lainnya dalam penanggulangan bencana ini supaya berjalan lebih efektif dan efisien? Baik, bahwa kebencanaan itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari dengan masifnya intensnya kejadian bencana dan dipicu dari perubahan iklim yang ada di dunia, prinsip seperti itu. Bagaimana kita saling berkolaborasi dalam upaya untuk menurunkan resiko. Jadi pada tahap ini bencana tidak bisa kita elakkan, tidak bisa kita hindari, cuma resiko itu harus kita minimalkan. Upaya yang harus kita minimalkan inilah kemudian perlu menjadi bagian tanggung jawab kita dalam rangka upaya untuk mengkolaborasi para pihak, terutama perangkat daerah di bawah koordinasi pemerintah provinsi, dan mungkin bisa kita fasilitasi serta efektifkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Bagaimana upaya antara satu perangkat daerah dengan perangkat daerah lain menjadi lebih terkonsolidasi. Itulah kemudian ketika kita mengetahui titik bahwa pengelolaan bencana masih banyak dikerjakan pada sektor tertentu dan banyak bergerak pada fase tanggap darurat saja, sehingga kemudian peran dari siklus pengelolaan bencana itu menjadi penting diinternalkan di dalam dokumen perencanaan. Supaya apa? Bagaimana upaya dari kita bersama dalam rangka memitigasi dari mulai pra bencana, pada saat tanggap darurat, kemudian pada rehab rekonstruksi pasca bencana itu terintegrasi dengan baik. Dan pada kondisi seperti ini maka ada peran-peran dari perangkat daerah baik di tahap pra bencana ketika bencana itu belum terjadi, dan pada saat tanggap darurat dan setelah pasca bencana. Bagaimana kita mengkolaborasikan perangkat daerah di sektor-sektor untuk mengkolaborasikan kegiatan-kegiatannya sehingga kemudian fase di tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana itu menjadi terkolaborasi dengan baik, dan harapannya kita tetap meningkatkan upaya ini di dalam dokumen perencanaan daerah. Mungkin kira-kira seperti itu terkait dengan upaya kita bagaimana mengkoordinasikan perangkat daerah di dalam upaya penanggulangan bencana di Kalimantan Barat. Baik, Pak Anto, menarik sekali. Berbicara mengenai kejadian bencana di Kalimantan Barat akhir-akhir ini, terutama yang terkait dengan bencana hidrometeorologi Pak ya. Kita tahu misalnya mungkin sebulan yang lalu di Singkawang terjadi banjir sehingga jalan menuju untuk masuk kota Singkawang itu terputus. Dan yang baru-baru ini kemarin juga ada bencana di Landak. Mungkin saat ini masih berlangsung Pak ya. Nah, terkait masifnya bencana hidrometeorologi ini yang melanda di Kalimantan Barat, bagaimana menurut Bapak Bapeda menyikapi kejadian ini? Ya, jadi kami sebagaimana interest kami untuk menulis aksi perubahan tadi, bahwa bagaimana kondisi ini kita sikapi bersama dengan arif, dan bagaimana kita secara terintegrasi untuk mencapai kondisi yang lebih baik.
Sebagaimana saya sebutkan di awal bahwa kondisi perubahan iklim yang melanda dunia saat ini tidak bisa dielakkan lagi. Artinya perubahan iklim itu masif adanya dan nyata adanya. Kemudian bagaimana tindakan ini kondisi ini menyebabkan bencana hidrometeorologi semakin masif dan semakin meningkat intensitasnya. Artinya kondisi ini tidak bisa kita elakkan dan harus kita hadapi. Di sisi lain ternyata frekuensinya menjadi lebih intens atau lebih masif, sehingga kemudian ketika posisi seperti ini ada dan melanda di Kalimantan Barat, mau tidak mau kita harus rencanakan upaya-upaya mitigasi selain adaptasi. Sehingga kemudian yang bisa kita ciptakan adalah bagaimana meningkatkan kapasitas daerah kita dalam menghadapi itu. Artinya bencana, bahaya dari bencana itu tidak bisa dihindari, kemudian bencana juga tidak bisa dihindari. Yang mungkin bisa kita dengan resikonya yang ada, maka kita hanya bisa melakukan upaya-upaya nyata dalam rangka meningkatkan kapasitas kita sendiri di Kalimantan Barat, baik pemerintah provinsi maupun masyarakat, untuk meminimalkan korban pertama atau menghilangkan korban. Yang kedua, bagaimana upaya kita untuk tetap tumbuh ekonomi di Kalimantan Barat, selain tentunya untuk perkembangan sosial dan budaya yang lebih baik. Sehingga kemudian upaya yang kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan kapasitas itu yang kita tuangkan di dalam kegiatan perencanaan, sehingga kemudian efektif nanti ke depan. Harapannya berdasarkan Kepala Perkab BNPB bahwa hazard atau bahaya itu perkalian dari resiko bencana itu perkalian dari hazard kali resiko dibagi dengan kapasitas, sehingga kemudian ini menjadi catatan buat kita, karena hazard tidak bisa kita atau bahaya tidak bisa kita elakkan, kapasitas resiko juga tidak bisa kita hindari, tetapi kemudian yang bisa kita adalah pembaginya itu kapasitas, dengan harapan semakin tinggi kapasitas kita dalam menghadapi bencana baik beradaptasi maupun mitigasi, itu akan meningkatkan upaya kita, kapasitas daerah kita meningkat, maka resikonya semakin kecil. Itulah kemudian bagaimana Bapeda di dalam perencanaan menjadi catatan kita bersama untuk terus meningkatkan kapasitas, dan itu harus kita tuangkan di dalam dokumen perencanaan kita. Ya, terima kasih Pak Nanto. Lalu untuk manfaat dari aksi perubahan ini Pak, apa yang kira-kira diharapkan? Yang pertama bagi kita bersama, bagi Bapeda barangkali yang pertama bagaimana kita ada komitmen dalam pengurussamaan di perencanaan terkait dengan perencanaan berbasis risiko bencana. Itu yang penting. Dari semua sektor sudah memasuki itu. Yang kedua, bagaimana kita akan meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik ke depan dengan menginternalisasi aspek risiko bencana. Kemudian bagaimana upaya kita di Bapeda dalam rangka mengejar tadi indeks risiko bencana yang lebih baik ke depan setiap tahunnya, karena tadi bencana semakin masif, intensnya semakin tinggi, bagaimana risiko itu menjadi lebih baik. Itu akan kita cantumkan bagaimana indikator kita menjadi lebih baik. Bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara itu paling tidak harapan kita adalah terinternalisasinya pengelolaan kebencanaan di lintas sektor, meningkatnya ketahanan daerah di dalam menghadapi bencana, dan tadi menurunnya indeks risiko bencana di Kalimantan Barat. Bagi stakeholder melalui aksi perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat, stakeholder baik pemerintah itu sendiri, kabupaten dan provinsi, masyarakat dan dunia usaha dalam berkontribusi untuk menurunkan risiko bencana Kalimantan Barat, dan paling tidak akan peningkatan peran itu menjadi masyarakat lebih adaptif terhadap bencana, dan itu bagian dari modal sosial di Kalimantan Barat untuk melanjutkan pembangunan yang ada di Kalimantan Barat. Lalu yang terakhir ini Pak, apa harapan Bapak ke depannya dari kegiatan ini?
harapan kita terkait dengan aksi perubahan ini paling tidak tadi bagaimana upaya kita bersama menginternalkan bahwa kebencanaan itu adalah bagian dari proses pembangunan, sehingga kemudian jangan sampai pembangunan yang kita kerjakan hari ini terhapus oleh kegiatan atau kejadian bencana. Paling tidak pertumbuhan ekonomi terus berlangsung, dan harapan kita proporsi dari kerugian bencana kita semakin minimalkan, dan paling tidak dari sektor-sektor sudah mulai menginternalisasi bahwa di dalam kegiatan-kegiatan mereka sudah mencantumkan risiko bencana di dalam dokumen perencanaannya. Setidaknya itu akan menjadi penguatan kita untuk mengantisipasi apa yang disebut dengan upaya bersama di dalam melakukan memitigasi risiko bencana, sehingga kemudian harapan kita kegiatan sektor juga sudah memitigasi risiko bencana yang ada. Di dalam kondisi seperti itu, harapan kita keterlibatan peran serta masyarakat juga menjadi lebih masif. Kemudian organisasi kita di pemerintah provinsi dan kabupaten kota juga menjadi pemerintahan yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonominya, melakukan upaya-upaya pembangunannya, juga melihat menginternalkan risiko bencana yang ada di Kalimantan Barat, karena tadi yang seperti kami sampaikan di awal bahwa bencana akibat perubahan iklim itu masif adanya dan cenderung mengalami intensitas yang lebih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga harapan kita ketika upaya kita menginternalkan pengelolaan kebencanaan di dalam dokumen perencanaan daerah bukan hanya untuk sisi perencanaan, tetapi bagaimana untuk kemaslahatan pembangunan di Kalimantan Barat yang lebih luas. Baik, menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh Pak Sunarto melalui kegiatan aksi perubahannya tentang penanggulangan bencana. Kita berharap melalui aksi perubahan ini kedepannya kita dapat meminimalkan resiko akibat kejadian bencana di Kalimantan Barat. Demikian, terima kasih pemirsa atas kebersamaannya kali ini. Saya Gary Chandra, mohon pamit undur dulu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya di Kalbar Talk.